Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abrizal Aditya Rahmat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dan pembuatan gerbang logika. Dan untuk contoh soalnya itu seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mengerjakan soal gerbang logika tersebut. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu A XOR B di N-kan C or not D. Jadi, karena soal ini terdiri dari 4 huruf, maka baris angka yang dihasilkan adalah 16 baris angka. Jadi, langsung saja saya mengerjakan yang A terlebih dahulu. Jadi, pada bagian A ini dibagi menjadi 2, yaitu 8 angka 1 dan 8 angka 0. Nah, setelah saya mengerjakan yang A, selanjutnya saya akan mengerjakan yang bagian B-nya, yang dimana B ini terdiri dari 16 angka juga, tetapi dibagi menjadi 4, yang dimana untuk angka pertamanya adalah 1 sebanyak 4 kali, yang kedua 0 sebanyak 4 kali, yang ketiga 1 sebanyak 4 kali, dan yang terakhir 0 sebanyak 4 kali. Setelah mendapatkan hasil dari B, saya lanjut untuk mengerjakan pada bagian C, yang dimana pada bagian C ini terdiri dari 16 angka juga, tetapi dibagi menjadi 22, sama seperti pada bagian B-nya. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan bagian D, yang dimana bagian D juga sama, tetapi bedanya ini dibagi menjadi 16, yaitu 10, 10, 10 sebanyak 16 kali. Jadi totalnya 1 sebanyak 8 kali dan 0 sebanyak 8 kali juga. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan pada bagian not D, yang dimana not D ini adalah kebalikan dari D. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengerjakan A XOR B, yang dimana gerbang XOR memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misal input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, saya akan mengerjakan C or not D, yang dimana gerbang OR itu adalah gerbang yang memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya bilangan biner 0.
Dan untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengerjakan hasil akhir atau outputnya. Dan untuk outputnya ini menggunakan gerbang N, yang dimana gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dan inilah hasil akhir dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan di soal nomor 2. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini tidak jauh beda dengan soal yang nomor 1. Jadi, soal nomor 2 ini juga terdiri dari 4 huruf dan terdiri dari 16 baris angka. Dan untuk yang pertama-tama itu kita akan memisahkan huruf-hurufnya dulu, mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, setelah dipisahkan hurufnya, sekarang saya akan mengerjakan yang A. Dan cara pengerjaannya serta nilainya sama seperti yang nomor 1. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya adalah yang B. Yang B juga nilainya sama seperti soal nomor 1. Begitupun C, D, dan not D. Jadi kita percepat saja hingga selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan A XOR B. Dan untuk A XOR B itu nilainya sama seperti yang soal nomor 1. Jadi tinggal kita ikuti soal nomor 1. Dan inilah hasilnya. Pada bagian selanjutnya seharusnya kita menggunakan gerbang AND, tetapi karena kesalahan ketik, jadi kita akan mengganti gerbangnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengganti gerbangnya menjadi gerbang AND, kita akan langsung mengerjakan C AND not D ini. Nah, untuk gerbang AND-nya ini sama seperti pada soal pertama yang sebelumnya saya jelaskan. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, setelah itu saya akan mengerjakan hasil akhir atau output dari soal nomor 2 ini. Jadi, untuk outputnya ini menggunakan gerbang XOR. Dan seperti yang saya jelaskan pada soal pertama, gerbang XOR itu adalah gerbang yang memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misal input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, inilah dia hasil akhir dari soal nomor 2.
Dan untuk selanjutnya, saya akan membuat gerbang logika dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, selanjutnya saya akan membuat gerbang logika dari kedua soal tersebut. Jadi di sini saya membuat gerbang logika di aplikasi Proteus. Dan untuk membuat gerbang logikanya, pertama-tama kita harus membuat new project terlebih dahulu. Pada bagian ini, kita bisa mengganti new project menjadi nama kita. Tetapi dengan catatan, kita tidak boleh mengganti barisan huruf pada bagian belakang titik. Nah, contohnya di sini saya akan mengganti nama filenya menjadi nama saya. Setelah itu, kita hanya perlu memencet next, pilih next lagi, kita pilih next, next, dan finish. Setelah itu, kita secara otomatis akan diarahkan ke tempat ini. Nah, jadi di sini untuk membuat gerbang logika, pertama-tama kita akan mencari semantic capture. Jadi semantic capture itu terletak pada bagian atas di samping logo yang berbentuk rumah. Dan selanjutnya kita akan memilih komponen mode. Jadi komponen mode ini terletak di pojok kiri yang berbentuk seperti segitiga berwarna kuning. Nah, setelah mengklik komponen mode, di sini kita akan mulai mencari gerbang logika apa saja yang akan digunakan untuk merangkai gerbang logika mulai dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan gerbang logika dari soal nomor 1 dulu, yang dimana soal nomor 1 itu menggunakan gerbang logika XOR, OR, NOT, dan sebagai outputnya adalah gerbang AND. Nah, jadi di sini kita akan mencari gerbang logika dengan cara mengklik tombol P pada bagian kiri layar. Dan tombol P itu berfungsi sebagai pencarian. Nah, di sini kita hanya perlu mengetik gerbang apa saja yang kita perlukan. Dan untuk yang pertama, saya akan mencari gerbang XOR terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetik XOR pada pencarian, secara otomatis gerbang yang kita cari akan muncul. Setelah itu, kita hanya perlu mengklik 2 kali dan gerbang yang kita cari akan tersimpan pada bagian pojok kiri. Setelah itu, kita akan mencari gerbang-gerbang selanjutnya. Untuk gerbang selanjutnya yaitu gerbang OR, NOT, dan AND, kita hanya perlu melakukan hal yang sama, yaitu mengetik nama gerbang tersebut di pencarian. Nah, setelah kita telah melengkapi gerbang-gerbang yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan mencari di pencarian yaitu logic stage. Jadi, logic stage itu berfungsi untuk memasukkan angka-angka dari barisan A, B, C, dan not D pada barisan atau deret pertama. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mencari di pencarian yaitu logic prop yang big, yang dimana logic prop ini berfungsi sebagai output dari gerbang logika yang telah kita rangkai. Nah, setelah dirasa sudah lengkap, sekarang kita akan mulai merangkai gerbang logikanya. Yang pertama, kita akan memasukkan gerbang XOR. Lalu, yang kedua, kita akan memasukkan gerbang OR. Dan yang ketiga, kita akan masukkan gerbang NOT. Dan yang terakhir, kita akan masukkan gerbang AND sebagai output. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mulai menghubungkan semua gerbang ini dengan cara ditarik dari ujung, lalu kita sambungkan pada bagian ujung gerbang yang lain.
Nah, setelah semuanya terhubung, sekarang kita akan memasukkan atau menempatkan logic states-nya. Dan di sini kita akan menggunakan 4 logic states, mulai dari logic states A, B, C, dan yang terakhir logic states not D. Nah, setelah sudah lengkap, sekarang kita akan menempatkan logic probe-nya. Kita tempatkan pada bagian ujung karena itu akan berfungsi sebagai output. Nah, setelah itu kita akan masukkan angka pertama dari barisan A, B, C, dan not D. Dan untuk angka pertama untuk A yaitu 1, dan yang B juga 1, yang C juga 1, dan yang terakhir untuk not D-nya adalah 0. Nah, setelah kita masukkan angkanya, kita akan memencet tombol run yang terletak pada pojok kiri bawah. Nah, setelah kita memencet tombol run, maka akan keluar hasil dari output dari gerbang logika ini. Dan untuk hasilnya adalah 0. Dan hasilnya itu sama seperti pada soal nomor 1, yang dimana hasil dari baris pertama dari A XOR B di N-CAM C or not D adalah 0. Nah, sekarang gerbang logika dari soal nomor 1 telah selesai. Selanjutnya, saya akan membuat gerbang logika dari soal nomor 2. Jadi, gerbang logika pada soal nomor 2 itu tidak jauh beda dengan soal nomor 1. Yang dimana untuk gerbang logika yang digunakan itu sama semua dan hanya penempatannya saja yang berbeda. Dan untuk cara pengerjaannya itu seperti ini. Untuk gerbang logikanya yang pertama kita gunakan gerbang XOR, yang kedua kita gunakan gerbang NOT, yang ketiga kita gunakan gerbang AND, dan yang terakhir sebagai outputnya kita akan menggunakan gerbang OR. Dan untuk selanjutnya kita akan mulai menghubungkan gerbang-gerbangnya terlebih dahulu. Setelah dihubungkan seperti ini, kita akan memasukkan logic states. Mulai dari logic states A, B, C, dan yang terakhir logic states not D. Setelah itu, kita akan menaruh logic probe pada bagian akhir sebagai output. Nah, setelah lengkap seperti ini, kita akan memasukkan angka dari barisan pertama A, B, C, dan not D. Yang dimana untuk A-nya itu adalah 1, untuk B-nya 1 juga, untuk C-nya 1, dan untuk not D-nya itu adalah 0. Nah, setelah itu kita pencet run, dan hasilnya akan menjadi 0 sebagai output. Dan untuk hasilnya sudah sama seperti barisan pertama pada output soal nomor 2. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara pengerjaan dan cara pembuatan gerbang logika. Semoga dengan ini dapat menambahkan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.